Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, video pernak-pernik pernikahan yang ke-31 yang berjudul Siapkan Nikah, Turunkan Stunting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Usia ideal menurut BKKBN adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menikah di usia dini dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi stunting karena gizi perempuan di bawah usia tersebut biasanya masih belum siap untuk hamil. Salah satu cara untuk menurunkan stunting adalah dengan mencegah munculnya stunting baru yang dimulai dari tahapan pranikah, selama masa kehamilan, hingga anak berusia 2 tahun. Lalu, apa upaya atau ikhtiarnya? Mari para pemirsa, kita simak bersama penjelasan dari Dr. Diana Ratih Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Diana Ratih Puspitasari selaku dokter umum. Baik, di sini nanti kita akan membahas tentang dampak dari menikah muda terhadap stunting. Jadi stunting itu adalah di mana anak tersebut mengalami kurang gizi, berat badannya kurang di bawah umur, yang nanti akan berdampak pada dia pendek atau tinggi badannya kurang di bawah umur. Jadi pada anak itu kita ada 3 indikator untuk mengukur dia stunting atau tidak. Berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, dan yang terakhir adalah berat badan dibandingkan tinggi badan. Apabila berat badannya tidak sesuai dengan usianya, dia kurus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, akan mengakibatkan adanya tinggi badannya kurang dari umurnya atau dia menjadi pendek walaupun dari berat badan dibandingkan tinggi badannya dia normal. Nah, bagaimana ini apabila kita sudah terlanjur menikah di usia muda? Apa yang harus kita lakukan biar nanti pada saat lahir, pada saat dia sudah lahir kemudian tumbuh menjadi anak yang sehat, yang tentunya tidak stunting? Yang kita lakukan adalah 1, pada saat dia menikah kita harus cari tahu terlebih dahulu apakah dia mengalami anemia atau tidak. Jadi dapat kita cek darahnya atau HB-nya. Kita harus cek dulu. Di situ dia anemia atau tidak. Apabila dia anemia, harus perbaikan nutrisi. Anemianya dapat digolongkan dia rendah atau sedang atau berat. Perbaikan nutrisi saja sudah cukup atau ditambah dengan obat-obatan. Kemudian pada saat dia hamil, sang ibu hamil. Nah, di sini adalah titik poinnya karena stunting itu dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupan, di mana dia pada saat hamil sampai usia 2 tahun. Jadi pada saat hamil itu kita harus jaga benar-benar bagaimana nanti agar kondisi ibu dan kondisi bayi yang akan dilahirkan dapat sehat dan tumbuh menjadi anak yang tidak stunting atau anak yang sehat. Pada saat hamil dia harus tahu dulu dia haid pertama, hari pertama haid terakhirnya kapan. Jadi setelah menikah kita harus tahu dulu mensnya kita bagaimana, itu harus dicatat, nanti diingat-ingat. Jadi pada saat hamil itu cepat ketahuan kalau dia hamil, karena kadang ada beberapa yang pasangan muda itu tidak tahu kalau dia hamil, taunya sudah hamil 3 bulan, taunya sudah hamil 4 bulan, dan itu tuh agak telat dalam penanganan selama kehamilan. Kalau sudah tahu, sudah aware, sudah perhatian terhadap masa mensnya atau haidnya, sang ibu tersebut pasti akan, wah bulan ini saya belum mens nih, berarti saya harus cepat-cepat cek tes kehamilan. Apabila itu positif, berarti kan kehamilannya sudah diketahui sejak awal. Biasanya paling awal itu adalah usia 5 minggu. Dari situ sejak dia tahu kalau dia hamil, sang ibu harus segera memeriksakan ke tenaga kesehatan.
Bisa ke bidan, bisa ke dokter, bisa ke Fasiankes atau fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, gitu bisa. Silahkan datang saja. Di situ nanti kita akan dicek bagaimana, HB-nya bagaimana, karena yang paling penting itu adalah HB-nya. Kemudian apakah dia ada kondisi kehamilan penyakit lainnya atau tidak. Dari semenjak hamil, awal-awal itu kan biasanya sang ibu ada keluhan mual, muntah, tidak mau makan. Nah, di situ walaupun mual muntah tetapi makannya tetap harus dijaga. Makanya harus bergizi. Proteinnya, protein hewani, kemudian sayur-sayuran itu harus banyak, harus tidak sama waktu dia tidak hamil. Waktu dia masih lajang itu tidak sama. Kemudian setelah hamil muda, nanti dia akan kontrol rutin. Jadi tiap bulan dia harus kontrol rutin. Yang anemia bagaimana, nanti kita akan cek atau kita follow up lagi apakah masih anemia atau tidak. Nah, setelah itu dia harus juga USG. Jadi ada kalanya sang ibu hamil tersebut USG. Kalau di kami di kedokteran paling tidak itu USG 3 kali, pada saat trimester pertama, pada saat trimester kedua, dan pada saat trimester ketiga atau saat dia akan melakukan persalinan. Harus cek rutin setiap bulan sang ibu tersebut. Sang ibu yang hamil di usia muda harus cek rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Gizinya juga harus banyak. Nanti pada saat dia melahirkan itu nanti bisa diketahui apakah ini melahirkan dengan resiko tinggi atau tidak. Tetapi pada ibu yang hamil muda itu sudah termasuk ibu yang mengalami resiko pada saat hamil. Jadi nanti petugas kesehatan pada saat mendapatkan ibu yang akan mengalami persalinan, dia usianya muda, kita sudah waspada terlebih dahulu. Ini usianya terlalu muda untuk hamil, ini usianya terlalu muda untuk melakukan persalinan. Kalau kita melakukan kontrol rutin pada saat kehamilan, kita sudah tahu apakah nanti kita akan melakukan persalinan di dokter kandungan atau di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di situ sudah bisa dapat dicegah. Misal ibu hamil tersebut ada gangguan dalam anemia, kemudian plasentanya di letak rendah, berarti kan harus di dokter kandungan. Berarti pada saat dia akan melakukan persalinan, dia harus pergi ke dokter kandungan atau ke rumah sakit agar tidak mengalami komplikasi lebih lanjut yang berefek pada bayinya. Tetapi pada saat apabila ibu tersebut cukup untuk melahirkan di FKTP, tidak masalah. Nah, komplikasi apa saja ini yang bisa berpengaruh pada saat usia muda dari ibu tersebut? Itu bisa perdarahan, jadi pada saat melahirkan dia mengalami perdarahan yang banyak, kemudian persalinannya prematur atau kurang bulan, kemudian bisa juga berat badan bayinya rendah di bawah 2.500. Setelah kita melahirkan, bayi tersebut ternyata alhamdulillah mungkin sehat, tetapi kita juga harus menjaga di mana pada saat bayi tersebut lahir sampai tumbuh menjadi bayi yang sehat. Jadi pada saat dia melahirkan, sang ibu agar ASI-nya bisa berkualitas, agar bisa ASI eksklusif selama 6 bulan dan berkualitas, dalam arti tumbuh kembang sang bayi tersebut di usia 6 bulan harus sesuai dengan grafik, sesuai dengan usianya, itu sang ibu harus makan banyak. Jadi waktu persalinan itu makannya banyak, protein hewani tidak boleh ditinggalkan, kemudian karbohidrat juga, kemudian sayur-sayuran juga itu harus, dimana kadang ada beberapa mungkin masyarakat yang sifatnya lama atau tradisionalnya agak masih zaman dulu itu kan pada saat persalinan agar lukanya cepat sembuh itu malah meninggalkan protein hewani. Itu justru protein hewani akan membantu ASI tersebut lebih berkualitas, dan luka yang didapatkan ibu pada saat melahirkan itu malah justru akan cepat sembuhnya. Jadi pendapat itu mungkin bisa ditinggalkan. Kita harus fokus pada bayi dan juga pada ibu, proses penyembuhan ibu. Kalau ASI-nya sudah eksklusif, sudah bagus, kualitasnya sudah bagus, insya Allah nanti sang bayi juga akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Setelah 6 bulan, nanti akan berlanjut pada proses MPASI. Bagaimana nih proses MPASI? Jadi sang ibu sebelum pada saat memasuki 6 bulan harus mencari tahu terlebih dahulu apa nanti perlengkapan MPASI yang dibutuhkan. Jadi pada saat MPASI itu protein hewani juga main, karbohidrat juga main, buah-buahan juga boleh, sayuran juga boleh. Karena ada beberapa pendapat pada masyarakat yang tradisional itu
bayi-bayi yang baru masuk 6 bulan itu buah dulu, sayur dulu, nasinya nanti. Tidak, justru boleh buah dulu. Awal-awal kita lihat dia mencoba dulu buah, pure buah. Jadi kalau misal buah naga ya buah naga saja dulu, dihaluskan, mungkin bisa sehari 2 hari aman, kemudian ditambahkan karbohidrat, ditambahkan protein, ditambahkan sayuran, itu boleh dilihat kok aman, tidak masalah. Jadi tidak harus buah dulu atau sayur dulu, tidak, harus ada kombinasi antara karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga tambahan lemak seperti keju cheddar itu boleh. Kemudian ditambah mentega, itu juga boleh, minyak juga boleh, tidak masalah. Nah, kalau MPASI-nya sudah baik, jangan lupa tetap kontrolkan bayi tersebut secara rutin ke posyandu, di mana di posyandu itu nanti akan dinilai status gizinya bagaimana. Karena apabila tidak rutin ke posyandu, walaupun MPASI-nya dia baik, kita tidak akan tahu apakah anaknya tersebut sudah sesuai memenuhi target, berat badannya sudah sesuai dengan usianya atau tidak. Dari posyandu rutin diadakan sebulan sekali. Itu pun nanti di posyandu dapat dipantau imunisasinya sudah lengkap atau belum. Jadi anak tersebut harus mendapatkan imunisasi wajib dari pemerintah yang harus tuntas, harus sesuai. Karena kalau sudah ketinggalan imunisasinya, nanti kita mengejarnya akan susah. Nah, di posyandu sudah datang rutin, MPASI-nya sudah baik, kemudian selain itu kita harus pantau juga perkembangan bagaimana, perkembangan sang anak tersebut bagaimana, apakah dia umur sekian sudah bisa menengahkan kepala, sudah bisa membawa kepala, sudah bisa duduk apa belum. Nah, di situ juga nanti akan dinilai, karena seorang bayi tersebut, seorang anak tersebut sehat, dikatakan sehat itu sehat fisik, sehat mental, tumbuh kembangnya baik, dua-duanya harus jalan. Jadi dia tidak stunting, tetapi dia juga harus bagus, tumbuh kembangnya harus main juga. Nah, MPASI sudah baik, imunisasi sudah dilakukan dengan baik, posyandu juga lancar, rutin kontrol, ibunya juga baik, makannya banyak, status gizi dari ibu juga banyak, itu insya Allah nanti anak tersebut tidak akan tumbuh menjadi anak yang stunting. Bagaimana apabila tersebut di tengah perjalanan anak tersebut mengalami stunting? Bagaimana caranya? Lah, kalau sudah stunting berarti kita harus sering-sering rutin ketemu, konsultasi dengan petugas kesehatan, bisa ke posyandu. Nanti dari posyandu tersebut, ibu bidan atau ibu kader apabila kesulitan akan dilaporkan ke dokter. Nanti dokter akan berkoordinasi dengan puskesmas, akan melakukan intervensi terapi, apakah dibutuhkan suplemen atau dibutuhkan cek-cek laborat lain, karena ada beberapa penyakit penyerta yang dapat menyebabkan anak tersebut stunting. Jadi ada dia stunting murni karena pola makan, tetapi ada juga yang beberapa penyakit seperti mungkin TBC atau dia mempunyai kelainan jantung, itu dia juga bisa menyebabkan anak tersebut stunting. Jadi pesan saya untuk para ibu hamil atau ibu muda yang usianya tergolong kurang dari 20 tahun, itu rutinlah kontrol, dimulai dari saat hamil, kemudian melakukan persalinan, kemudian masa pengasuhan bayi yaitu di posyandu, sering-sering bertemulah dengan petugas kesehatan, sering-sering datanglah ke posyandu. Jadi harus terpantau rutin bagaimana anak kita sampai 1000 hari pertama kehidupan, sampai dia usia 2 tahun. Jadi apabila ibu tersebut sudah melakukan kontrol rutin selama hamil, alhamdulillah hamilnya sehat, kemudian persalinannya baik, tidak ada komplikasi karena sering kontrol, kemudian pada saat lahir pun sang anak juga mendapatkan ASI eksklusif yang berkualitas, kemudian datang ke posyandu, MPASI-nya lancar, imunisasinya lancar, maka ibu tersebut akan mengalami hati yang bahagia. Ibu tersebut akan memiliki fisik yang sehat. Anak pun juga begitu, ibu bahagia, ibu sehat, anak juga akan mengalami kesehatan yang baik dan juga jiwa yang baik, jiwa sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi pesan saya untuk para calon pengantin atau ibu yang sudah terlanjur menikah di usia muda, tidak apa-apa, yang penting semangat kontrol
rutin ke bidang kesehatan. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat, tetap menjadi ibu bahagia dan anak pun menjadi bahagia dan sehat. Terima kasih. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.